Baik, Anwar Fuadi, apakah ada informasi pukul berapa kira-kira pihak KPK akan memberikan keterangan kepada awak media di sana? Ya, awak media di sini masih menunggu, Reno. Tadi kami juga berkali-kali menghubungi kabak pemberitaan dari KPK Ali Fikri, namun hingga malam hari ini belum mendapatkan respon. Kita akan lihat, kalau kita lihat kemarin begitu ya, terkait dengan pemeriksaan Sekjen, biasanya keterangan pers akan dilakukan pada malam hari. Kita akan tunggu seperti apa nanti, Reno. Baik, Anwar Fuadi, sementara terima kasih. Nanti kalau ada informasi terbaru, kami akan segera bergabung dengan Anda di gedung KPK pada malam hari ini. Terima kasih, Anwar Fuadi, untuk informasi Anda. Pemirsa, kembali kami putar ulang visual kedatangan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di gedung KPK tadi yang tiba kurang lebih pada pukul 19:17 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Anwar Fuadi, semula mantan-mantan ini rencananya akan diturunkan di bagian belakang gedung KPK. Tetapi karena awak media sudah menunggu di situ, akhirnya 3 mobil yang selaku pembawa dari SYL dan juga iring-iringannya tidak jadi menurunkan dan akhirnya berpindah ke lobi depan gedung KPK. Dan inilah adalah momen ketika seluruh awak media berlarian menuju halaman depan gedung KPK untuk mendapatkan visual kedatangan dari mantan-mantan Syahrul Yassin Limpo di gedung KPK. Dan ini adalah visual kedatangannya, pemirsa, di halaman depan gedung KPK. Bang, halo. Halo. Pak Syahrul, Pak Syahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Aduh. Pemirsa, kami juga saat ini setelah tersambung dengan Novel Baswedan. Saya akan coba sapa. Selamat malam, Pak Novel. Selamat malam, Mas Reno. Baik, Pak Novel, bagaimana Anda mengomentari upaya jemput paksa KPK terhadap mantan SYL ketika seharusnya surat pemanggilan ini dilakukan pada esok hari pukul 10 waktu Indonesia Barat dan sudah ada kesanggupan yang dinyatakan oleh pihak terpanggil, tetapi dijemput paksa pada hari ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya tadi lihat di berita, ini sesuatu hal yang sangat menurut saya vulgar ya. Ini vulgar, penyalahgunaan kewenangan yang vulgar menurut saya. Kita bisa lihat, kalau tidak salah pemanggilan itu kan disampaikan oleh struktural KPK. Ini pengalaman saya di KPK dulu ya. Dan kemudian surat panggilan itu yang seharusnya hadirnya hari Jumat gitu ya. Dan kemudian justru Ketua KPK adalah pihak yang diduga terlibat dalam perbuatan pemerasan terhadap SYL ya. Ini justru menandatangani surat perintah penangkapan. Inilah yang pernah saya katakan di beberapa waktu yang lalu bahwa Ketua KPK ketika diduga berbuat kejahatan tidak pidana korupsi yang level tertinggi yaitu pemerasan dan kemudian tetap menggunakan kewenangannya untuk menangani perkara itu. Ini sesuatu hal yang sangat berbahaya, sangat potensi konflik of interest bukan hanya potensi tapi sekarang sudah digunakan gitu ya. Jadi kalau kemudian seandainya benar dan saya yakin kemungkinan besar benar ya terjadi pemerasan itu dan kemudian dia bisa menggunakan kewenangan yang ada pada dirinya untuk berbuat sewenang-wenang lagi untuk melakukan penangkapan, ini yang sangat berbahaya gitu ya. Pak Novel, dengan kata lain ini adalah upaya jemput paksa yang dilakukan hari ini di tengah pemanggilan yang seharusnya besok adalah bentuk abuse of power dari seorang Firly Bahuri. Ya, saya justru memandangnya seperti itu ya. Ini bukan suatu hal yang normal karena sepanjang saya di KPK juga belum pernah terjadi seperti ini. Apalagi Firly Bahuri ini adalah pihak yang terkait dengan perbuatan pemerasan yang diduga terjadi sekarang ditangani oleh Polda Metro. Saya khawatir ini adalah cara untuk menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro dalam kasus pemerasan. Ini yang bahaya dan saya berkali-kali saya katakan ini konflik of interest-nya nyata sekali dan sangat vulgar saya kira. Baik. Ketika ini sudah tadi Anda katakan sangat vulgar, kemudian tidak lazim semasa Anda masih berada di dalam KPK. Apakah upaya jemput paksa ini bisa dimaklumi, Pak, ketika seharusnya dipanggil besok, sudah ada kesanggupan untuk datang esok hari sesuai dengan schedule yang ditetapkan oleh KPK sendiri, tapi dilakukan jemput paksa?
Apakah ini menjadi suatu hal yang bisa dimaklumi? Ya, jadi begini, istilah jemput paksa itu istilahnya adalah penangkapan barangkali yang dimaksud ini ya. Dalam hal penangkapan itu tentunya ada suatu kepentingan kenapa orang harus dipanggil, kenapa bisa dipaksa, ditangkap begitu ya. Kalau orang dalam konteks tersangka dalam konteks biasa tentunya dipanggil, diyakini hadir, dia akan dipanggil. Tapi kalau kemungkinannya akan melarikan diri tentunya akan ditangkap. Nah, ini yang harusnya dilihat, diperiksa apakah benar ada indikasi akan melarikan diri sehingga perlu ditangkap. Tapi terlepas dari itu semua, saya tidak ingin masuk di kasusnya terlalu jauh, tapi justru saya ingin melihat adanya masalah yang sangat serius, yaitu dugaan pimpinan KPK yang melakukan tindakan pemerasan dan kemudian kali ini potensinya adalah penyalahgunaan kewenangan yang melakukan tindakan-tindakan yang justru bisa menghalang-halangi atau mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro. Ini yang saya lihat masalah yang sangat serius ya. Oke. Besok rencananya selain agenda yang seharusnya pemanggilan terhadap SYL, juga ada agenda pemeriksaan terhadap pihak dari Firly Bahuri di Polda Metro Jaya. Tapi malam hari ini ada langkah upaya jemput paksa dilakukan oleh KPK terhadap SYL. Pak Novel, Anda melihat ini suatu hal yang saling berkaitan sebetulnya? Ya, saya sangat meyakini bahwa ini tentunya berkaitan ya. Apalagi kalau kita lihat, saya tadi melihat di layar kaca ya, tentunya yang menandatangani katanya adalah Firly Bahuri sendiri. Betul. Ini kan dahsyat ya, ini luar biasa gitu ya. Seharusnya kalau dia paham bahwa ada konflik of interest, ada norma-norma integritas yang mesti harus dijaga, dia tentu tidak mau untuk menandatangani surat atau tidak terlibat dalam penanganan perkara ini. Harusnya begitu ya. Tapi justru menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan yang bisa dibilang mengintimidasi atau apapun terkait dengan perkara yang sedang diperiksa terkait dengan yang bersangkutan. Kalau dilihat, kalau dibandingkan, seandainya benar pemerasan itu terjadi dan seandainya benar perbuatan korupsi yang dilakukan oleh SYL, mana yang lebih berat, mana yang lebih besar perkaranya? Saya katakan yang lebih besar adalah perkara pemerasannya. Karena ini lebih serius yang dilakukan oleh pimpinan penegak hukum. Jadi saya kira yang lebih berbahaya adalah perkara pemerasannya. Gitu ya. Oke, ketika kita sudah lihat bersama bahwa surat penangkapan ini ditandatangani langsung oleh Firly Bahuri yang juga sebetulnya sedang berkasus dalam hukum di kasus yang lain, ini menunjukkan Firly Bahuri seperti figur yang seperti apa menurut Anda? Ya, kalau figurnya kan kita sudah sering melihat ya bahwa yang bersangkutan sering melakukan pelanggaran kode etik, bahkan diduga terlibat di beberapa tindak korupsi yang terjadi di KPK. Jadi figurnya ya sangat jelek sekali gitu ya. Saya melihat ini adalah mempertontonkan tindakan yang berlebihan, yang vulgar dan banyak lagi yang itu mestinya harusnya dihindari oleh seorang aparatur atau pejabat. Oke, jadi saran Anda sebetulnya untuk Firly Bahuri ini seperti apa, Pak Novel, sebagai mantan penyidik KPK dan juga sekaligus dalam rangka melindungi marwah dari KPK ini? Seharusnya pimpinan KPK yang lain harusnya sadar bahwa KPK-nya perlu dijaga marwahnya. Jangan terus kemudian Firly Bahurinya masih bisa menggunakan kewenangannya untuk bertindak sewenang-wenang atau bertindak yang justru untuk kepentingannya dirinya. Kalau dikatakan apakah betul ini tindakan penangkapan ini untuk suksesnya perkara ditangani ini, saya tidak yakin ya, karena indikasinya pelarikan diri juga belum terlihat. Jadi saya kembali lagi, saya sebetulnya tidak ingin membicarakan kasus pokoknya. Saya justru membicarakan kasus pemerasannya yang ini adalah jauh lebih besar daripada sekedar kasus sekalipun itu dilakukan oleh seorang menteri. Saya melihat ini sangat berbahaya kalau kemudian dianggap wajar dan kemudian dicontoh oleh seandainya ada penegak hukum lain yang melakukan pemerasan dan ketika dilaporkan kemudian dia menggunakan kewenangannya untuk menakut-nakuti, mengintimidasi atau mengancam orang yang melaporkan. Saya khawatir sekali ini dicontoh oleh penegak hukum lain yang tentunya berkasus tidak pidana korupsi pemerasan. Ini bahaya sekali dan buruk sekali. Jadi sebaiknya menurut Anda Firly Bahuri harus dinonaktifkan sebagai ketua KPK? Ya bukan hanya dinonaktifkan, tapi perkaranya harus diusut tuntas. Karena saya katakan,
kejahatan tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh pimpinan KPK atau oleh pimpinan penegak hukum, ini kalau big fish-nya nomor satu lah. Giant fish mungkin ya, kurang lebih. Jadi kalau membicarakan terkait dengan kasusnya ini yang harus lebih didahulukan. Jadi harus, dan yang kedua, kalau terbukti, hukumannya harus yang terberat kepada yang bersangkutan. Jadi dalam perspektif tidak pidana mestinya pandangannya seperti itu gitu ya. Dan ini sangat memalukan ya, sangat memalukan saya lihat. Baik, Pak Novel, tadi Anda katakan bahwa langkah jemput paksa di tengah surat pemanggilan yang harusnya esok hari dan juga ada kesiapan dari pihak terpanggil untuk hadir, ini adalah satu bentuk abuse of power yang sangat vulgar tadi Anda bilang. Nah, seharusnya bagaimana Pak ketika regulasi atau SOP yang berjalan ketika ada surat pemanggilan, kemudian dari pihak terpanggil juga sudah bersiap untuk berkooperasi, seharusnya KPK tidak melakukan jemput paksa dan lebih melakukan upaya menunggu esok hari jam 10 begitu ya Pak ya? Seandainya terjadi peristiwa ini tapi tidak ada kaitan dengan dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang menandatangani surat penangkapan, maka kita masih melihat ini hal yang masih bisa diperdebatkan. Contohnya, ketika orang dipanggil satu kali tidak hadir karena suatu alasan yang layak, alasan yang patut, maka bisa dengan surat perintah membawa. Tapi penangkapan biasanya dilakukan apabila dalam konteks menghadirkan memang perlu dilakukan penangkapan karena khawatir kalau dipanggil justru melarikan diri atau hal-hal lain yang justru malah menghambat penyidikan. Tapi saya menggarisbawahi permasalahan ini di posisi karena Firly Bahuri yang menandatangani surat perintah penangkapan ini adalah orang yang sedang bermasalah dalam kasus dugaan pemerasan dan itu sedang disidik. Jadi saya melihatnya di posisi itu, bukan dalam mekanisme normalnya. Jadi ini mekanisme yang justru digunakan, bisa jadi digunakan kesempatan untuk menakut-nakuti atau menghalangi dalam proses yang dilakukan oleh penegak hukum lain. Itu yang saya garis bawahi. Pak Novel, terkait dengan upaya Dewas begitu yang sampai dengan saat ini katanya akhirnya juga sedang memproses dari figur Firly Bahuri terhadap kasus dugaan pemerasan ini yang semula bilang tidak ada laporan yang masuk makanya mereka masih menunggu dan seterusnya. Bagaimana Anda mengevaluasi Dewas dalam hal ini? Kalau Dewas saya kira nggak bisa lagi diharapkan. Sudah terlalu sering Dewas ini sikapnya justru malah terkesan menutupi atau melindungi pimpinan KPK yang bermasalah. Seandainya pun Dewas bekerja, yang pertama Dewas sendiri dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa Dewas tidak punya kewenangan. Jadi ketika punya tugas tidak punya kewenangan, dia merasa nggak bisa berbuat banyak. Yang kedua, seandainya pun Dewas berhasil membuktikan bahwa ini ada kesalahan, pelanggaran berat dan selanjutnya, Dewas hanya bisa membuat putusan, yaitu merekomendasikan agar yang bersangkutan mengundurkan diri. Kalau yang bersangkutan nggak mau mengundurkan diri, ya Dewas nggak bisa apa-apa. Jadi saya kira Dewas nggak perlu dibicarakan lagi dalam permasalahan ini karena saya yakin dalam kejahatan tindak pidana korupsi yang level tertinggi yaitu pemerasan, pastinya sudah ada tahapan-tahapan di bawahnya yang pernah dilakukan. Dan ini menunjukkan kegagalan kerja dari Dewan Pengawas yang seharusnya bisa melakukan pengawasan. Itu ya. Baik, dalam kasus dugaan pemerasan oleh Firly Bahuri terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo, tentunya keterangan SJL ini kan menjadi suatu hal yang sangat penting begitu ya untuk menguatkan atau untuk melengkapi bahan penyidikan oleh aparat kepolisian. Nah, ketika SJL ini sudah dijemput paksa, bahkan nanti mungkin kita nanti akan dalam beberapa waktu ke depan akan mendengar konferensi pers oleh KPK dilakukan penahanan, apakah ini tidak akan mempersulit pihak Polda Metro Jaya dalam hal ini untuk mendalami kasus dugaan pemerasan itu, Pak Novel? Ya, tadi saya katakan, saya justru khawatir tindakan ini dilakukan untuk upayanya Firly Bahuri dalam konteks dugaan pemerasan, tidak pidana korupsi pemerasan yang ditangani oleh Polda Metro adalah untuk dihalang-halangi oleh yang bersangkutan. Saya justru khawatir itu yang terjadi. Jadi ya ini masalah serius ya, dan ini sesuatu hal yang perlu kita lihat dari ke depan apa yang terjadi. Oke, Anda mengatakan ini supaya bagian dari langkah menghalang-halangi dari Firly Bahuri untuk penyidikan oleh aparat dari Polda Metro Jaya. Tapi menurut Anda ada celah tidak yang bisa dimanfaatkan untuk Polda Metro Jaya bisa menembus benteng tebal KPK untuk memintai keterangan terhadap Syahrul Yassin Limpo? Kalau pemeriksaan tentunya harusnya tidak boleh dihambat ya. Harus, dan saya yakin
dari Polda Metro juga bisa melakukan pemeriksaan. Tapi kalau feeling itu. Anda ini akan dihambat Tapi, tidak, Pak? Ya, saya tentunya nggak bisa mengandai-andai ya. Tapi saya lebih melihat tadi, tindakan ini suatu hal yang menurut saya sangat berlebihan dan luar biasa. Kalau seandainya, bagi saya tentunya ada yang bisa berpandangan berbeda. Tapi saya meyakini ketika dua kasus ini terjadi, mana yang lebih didahulukan? Yang harusnya didahulukan adalah kasus pemerasannya. Sama seperti seandainya ada kasus pemukulan yang terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang dan kemudian orang itu diperas dalam prosesnya. Ya kasus pemerasannya dulu yang ditangani, karena kalau kemudian kasus pokoknya yang ditangani terlebih dahulu, itu bisa mengintimidasi saksi-saksi, bisa mengintimidasi pihak yang menjadi korban dan lain hal, untuk kemudian takut menyampaikan fakta apa adanya karena kemudian terancam dalam suatu kewenangan yang dimiliki oleh pihak yang diduga memeras. Jadi saya kira ini kebalik ya. Harusnya pemerasannya terlebih dahulu yang ditangani. Oke, pemerasan dulu yang harusnya diutamakan, baru penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Menurut mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Pak Novel, terakhir saya ingin tanyakan kepada Anda. Ketika tadi saya di dialog sebelumnya dengan narasumber, saya mengatakan bahwa Dewas ini tidak punya kewenangan untuk memberhentikan Ketua KPK. Yang bisa adalah dalam hal ini karena melantik Ketua KPK adalah Presiden, maka tidak mau harus ada upaya atau langkah juga dilakukan oleh Presiden. Apakah Anda sepakat dengan hal ini, Pak Novel, bahwa satu-satunya ketika tidak ada kesadaran diri dari Firly Bahuri untuk mundur, satu-satunya yang bisa bergerak adalah Presiden di sini? Ya, saya melihatnya begini ya. Ini momentum tentunya bagi pemerintah dalam hal ini Pak Presiden. Semoga beliau kemudian mau melihat urgensi pembenahan atau perbaikan KPK. Di tengah dari banyak isu tidak pidana korupsi yang dilakukan di dalam KPK sendiri. Semoga Pak Presiden mau membentuk tim independen untuk mengusut ini semua. Ya, saya yakin kok ini bukan satu kasus. Saya yakin ini kasusnya banyak. Dan kalau hal ini yang terjadi, maka ini sangat sangat memalukan dan ini pengkhianatan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang seberapa cepat, seberapa mendesak Pak Novel menurut Anda Presiden harus turun tangan dalam hal ini? Ya tentunya lebih cepat lebih baik. Karena kita tidak berharap terjadi perbuatan tindak pidana korupsi lainnya oleh insan KPK, baik pimpinan atau pihak lain. Sebaliknya kita berharap pegawai KPK atau insan KPK, mau pimpinan struktural maupun pegawai lainnya, ini bisa melakukan kerja pemberantasan korupsi yang independen, yang jujur, objektif secara profesional. Dan itu diperlukan oleh negara ini. Oke, baik. Pak Novel Baswedan, mantan penyidik KPK, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat malam, Pak Novel. Pemirsa, kembali kami ajak Anda untuk melihat detik-detik kedatangan dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di gedung KPK hasil jemput paksa oleh KPK. Mengapa kami katakan demikian? Karena seharusnya KPK sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap SJL esok hari, tanggal 13 Oktober 2023, dan sudah disanggupi oleh SJL sendiri untuk hadir pada esok hari jam 10 waktu Indonesia Barat di gedung KPK. Tetapi seakan berbeda dari surat pemanggilannya, KPK lebih memilih untuk melakukan jemput paksa terhadap SJL pada malam hari ini. Dan padahal upaya jemput paksa itu atau surat perintah jemput paksa ditandatangani oleh Ketua KPK Firly Bahuri yang juga sedang dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Mana coy? Hah? Wih, depan lagi ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.